kalau sudah ada itu baru bisa naik kapal. Kemudian SIUPA dan dari Kementerian Tenaga Kerja juga PPTKIS kan ada. Di kita itu ada 6 yang ada PPTKIS. Jadi ini kami minta dia mendaftarkan ke Perhubungan Laut untuk mendapatkan SIUPA. Kemudian dari SIUPA yang ada 27 itu juga harus mendaftar ke kementerian. Persoalannya antara SIUPA ini kalau Kementerian Tenaga Kerja PPTKIS itu ada deposito, Bu. Jadi 500 juta. Nah, SIUPA tidak ada deposito, sehingga ini yang memudahkan. Jadi kalau di tenaga kerja, kalau dia diproses melalui PPTKIS ini kalau ada masalah langsung menteri bisa mengeluarkan, mencairkan. Nah, itu nyawa manusia. Iya. Nah itu belum Bu Menteri, nanti kalau dia sampai ke luar negeri harus dilengkapi dengan SID dan segala macam. Emang antara kalau bisa. Jadi iya, mungkin informasi lapangannya demikian itu. Jadi yang sering pelaut kan dikirim seperti di Phuket dan di Thailand. Ada ketentuan KTKLN ya Pak Budi. Tapi faktanya juga mereka tidak pernah menanyakan seperti itu. Jadi cukup saja, tapi jumlah yang abal-abal itu lebih banyak daripada yang terdaftar. Dan sebagian banyak terkena kepada para pelaut perikanan. Kita ini ada potensi nyusahin orang juga, kalau begini itu yang harus kita hilangkan. Maksudnya gini, kepentingan dasar dari negara itu memastikan agar orang yang keluar kemanapun itu terdata, terekam, terus kemudian kita bisa monitor. Kan kepentingan dasarnya di situ. Nah, jadi penyiapan instrumen-instrumen untuk memastikan itu yang harus dilakukan. Tapi jangan sampai kemudian membuat orang jadi ini kan orang marah-marah semua itu. Karena kemudian ada itu, karena toh ternyata sudah ada SID, dan ada BST, segala macam itu. Nah ini yang menurut saya kita perlu koordinasikan dari segi regulasinya, ini harus benar-benar pas. Jadi siapa melakukan apa, ini yang regulasinya harus kita buat. Jadi biar clear, siapa yang saya kasih izin ini, siapa yang nanti periksa soal ini, siapa yang pastikan soal kontraknya dan segala macam itu sesuai dengan domain dari masing-masing kementerian ini. Nah sebenarnya kalau kita ini bisa duduk bersama begini ini kan gampang. Kalau sanksi itu saja, sederhana maksudnya. Jadi kalau orang mau ngambil pekerjaannya nakal nggak masalah, silakan diambil. Tapi yang penting itu jalan, gitu loh. Jalan bahwa misalnya ikhwal yang terkait dengan ketenaga kerjaan beres. Misalnya karena kami ini ada urusan dengan soal keselamatan kerja, nah itu harus ada kepastian mengenai keselamatan kerja, soal kontrak, kemudian soal jam kerja, soal waktu kerja, soal perlindungan dan asuransi segala macam itu. Nah soal siapa yang melakukan mangga silahkan, tapi bahwa itu yang menjadi hak dari para pekerja di sini. Jadi memang kami Pak, dari kami ini juga melengkapi dan mewakili unsur tripartit itu Pak sebetulnya. Dari sisi kami sebagai serikat pekerja union memang lebih penting pada masalah perlindungannya. Dan selama ini jujur saja di pelaut perikanan kan hampir tidak ada, karena banyak sekali gampang berangkat, gampang pulang, kemudian begitu masalah baru disampaikan. Sedangkan kami sendiri sering membantu, bukan anggota kami yang kita bantu karena permasalahan itu terjadi. Yang terakhir yang di Myanmar ada 54 sampai di sana, bukan anggota. Cuman dia mau minta kepada siapa? Ini akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk membantu proses itu. Ya karena perahunya ini kan artinya banyak yang direkrut secara prosedural kan, karena dari segi regulasinya ini juga belum clear, lalu dari implementasi di lapangannya juga masih banyak kekacauan. Nah, sehingga kita ini proses rekrutmen yang terjadi juga kita nggak bisa mendeteksi secara menyeluruh, sehingga ketika ada persoalan kayak gitu ya praktis ini siapa mungkin Bu Susi juga kaget tiba-tiba ada orang mati, saya juga tiba-tiba disebutnya ini ada TKI mati kayak gitu. Padahal kita nggak ngerti. Kalau ditanya ke pemudanya sana, di mana daerah misalnya yang menjadi Batang atau mana, nah, itu juga nggak ngerti loh. Saya nggak ngerti kalau ada warga saya misalnya yang di perairan Rusia sana nggak balik dan sebagainya. Ini kan complicated. Nah di sini menurut saya ini yang regulasi ini yang harus kita siapkan. Kalau di pelaut ini kan Nakas sedang memproses MLC, yang maritime level convention. Kita udah buat tim ini lintas kementerian termasuk KKP ini yang kita ajak juga
nantinya untuk kita dorong agar itu bisa dilaksanakan. Nah yang kedua mungkin yang konvensi 188. Nah konvensi 188 nya sangat penting karena ini kan untuk yang di atas kapal itu. Nah ini mungkin personil minimal regulasi kita bisa comply dengan itu konvensi. Kalau soal ratifikasinya oke lah, nanti kita bisa sambil lihat nanti. Tapi dari segi konten, menurut saya kita bisa merujuk ke situ, sehingga international standarnya juga terakomodasi dalam seluruh regulasi kita. Seperti kami laporkan. Bu Menteri mau izin bicara. Saya kebetulan diundang Pak Sulis dan emang saya sebagai anggota KPPI dan saya juga sekaligus managing agent, salah satu managing agent Pak Menteri. Emang dalam perjalanan panjang saya mendirikan perusahaan itu, walaupun emang seperti Ibu tadi dengar bahwa itu emang bisa dengan sip perdagangan atau sip apapun, di Indonesia memang seperti itu. Dan awalnya saya pengen membuka PPTKIS seperti itu Bu, tapi dengan aturan yang sebegitu berat, dengan 500 juta harus deposit Bu ya. Kalau yang saya dulu 1 miliar Bu, terus turun jadi 500 juta, ini kita keberatan. Makanya kita dirikanlah dengan SIUP yang seadanya, tapi yang jelas ikut prosedural yang diterapkan oleh Perhubungan Laut waktu itu, dengan misalnya memberangkatkan yang bersertifikasi, dengan membuat MOU terlebih lama, terutama CBA. Itu yang sangat utama sekali, karena emang batasan-batasan semuanya dari situ ada. MLC udah masuk ke sana Pak. Kebetulan saya juga sudah mendapatkan sertifikat MLC dari Lloyd Pak. Jadi mereka mengontrol kita dari mulai penempatan, apakah dipungut biaya atau apapun itu dikontrol. Yang jelas kalau menurut kami dari managing agent itu sendiri, satu regulasi yang jelas, ABCD-nya seperti itu, dan penerapannya juga yang jelas. Kontrolnya yang paling utama Pak, pendampingan hukum Pak. Saya 2 kali Pak, kru kami yang meninggal, itu tidak ada kesulitan. Kalau yang secara prosedural kita jalankan tidak ada. PNI langsung terjun Pak. Biar Ibu tahu, Ibu Menteri lebih mengetahui, saya kemarin masih saya meninggal di Korea Bu, karena sakit. Itu kita tidak bekerja. PNI yang bekerja sendiri Bu. Kita tinggal telepon PNI, wakil PNI yang ada di sana seperti itu. Jadi emang ada bidang-bidang tersendiri yang disiapkan untuk perlindungannya, untuk penempatannya. Cuma mati begitu mereka dapat berapa? Itu kemarin dari PNI kalau perwira itu kalau meninggal seperti biasa 40.000 US Bu. Dari asuransi kami di lokal juga asuransikan dengan Bumi Putra Bu. Kita asuransikan minimal 200 kalau perwira. Kalau untuk rating itu 150 juta maksimum. Karena kita mengacu dari MLC. MLC seperti itu, minimum 15.000 US dollar, kalau perwira 40.000. Dan itu aturannya diterapkan, dan itulah yang akan membimbing kita ke depannya. Kemarin ada yang meninggal, saya coba tekan banyak managing agent di Indonesia yang tidak mengetahui prosedur seperti itu. Nah itu masalahnya. Kemarin sampai telepon saya keluarganya Bu, Pak Irwan, kebetulan saya bekas ABK kapal ikan Pak, di Korea saya 7 tahun. Managing agent yang nggak bisa, nggak mengerti, ya tidak boleh jadi. Menjual manusia tanpa tanggung jawab. Nggak boleh. Jadi Bu Menteri yang saya lihat sekarang, yang tidak mengetahui bisnis dan seluk-beluk pelaut itu, dia terjun ke bisnis itu karena orang membiarkan Pak. Masalahnya berapa managing agent yang mampu seperti Mas? Betul itu Itu Pak. satu. Yang kedua, siapa yang harus menindak managing agent yang nggak karuan itu? Harusnya kalau Nggak ada pihak sekarang itu. Justru itu Pak Dirjen, makanya saya ke Pak Sulis, inilah fungsi KPPI yang bisa dijalankan. Oh ya. Inilah Yang fungsi terjadi penerbangan KPPI. itu ada keharusan deposito. Setiap itu aja kita suruh deposit. Jaminan kita tuh totalnya tuh untuk berapa rute, berapa miliar tuh harus ada. Karena kalau sampai kita one prestasi, ada yang diambil. Betul. Kalau tidak bisa memenuhi itu, tidak boleh jadi agent. Nggak layak. Apalagi memperjualbelikan manusia tenaga orang. Betul. Kemarin itu Bu, yang 36 dari Oreo kan pulang begitu saja, tinggal peti matinya. Nggak ada siapa yang bertanggung jawab, nggak ada. Akhirnya Pak Menteri Tenaga Kerja yang
Mereka keluarganya nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa. Ya paling kita yang dapat santunan Iya, biasa. kita sama Ya enggak, itu mesti tuntut dong. Amitabh Bachchan lu suruh tuntut Korea dong. Maaf Bu, koreksi Bu, yang Kenapa? Oriong itu kebetulan saya juga menangani, Bu Menteri saya juga menangani, karena emang waktu kemarin juga saya aktif di Kesatuan Pelaut Indonesia Tanjung Priok, saya juga menangani. Jadi ada sebenarnya asuransi Bu, tapi banyak potongan Bu. Akhirnya dia tidak dapat. bukan karena dokumennya 25 Mas. juta Pak. Pak, dokumennya itu Betul, yang dokumen. tidak ada. Dokumennya Ya, tidak karena itu, lengkap. ya, karena tidak ada siapa Enggak. yang mengeluarkan. In prinsip kita sepakat Betul. bahwa kelembagaan penempatan tenaga kerja khususnya untuk fisik kita atur. Betul. Banyak betul, potongan betul. di mana? Kita atur. Betul. Banyak Itu yang harus diperketat Pak, terutama di laut perikanan ya. Itu sangat banyak sekali. Kalau masalah khusus itu kita bisa bicarakan. Betul. Nah, ini Kalau intinya contoh, ini kalau tidak ada. Aturannya bentuknya PP atau Permenaker? PP. Permenaker. Enggak, gini aja, kalau soal bentuknya apa, jangan dibahas di sini. Iya, nanti. Nah, nanti biar ada ahli hukum dari masing-masing Ya, siap, kementerian. siap. Nanti carikan formulasi apakah ini PP, apa permen bersama, atau Ibu Susi buat permen sendiri, tapi yang harmonis dengan permen saya atau apapun lah. Ya. Gitu. Tapi intinya Kalau soal kita mah kelembagaan, permennya udah kita atur, ya. CP tanpa BPJS dan Jamsostek. Nah itu saya Oh, itu sudah bisa. Permen. Belum permen, edaran. Oh, BPJS harus lebih kuat. Kan problemnya begini, kalau kayak BPJS itu kan hanya punya 4 program. Nah, ini dalam kasus TKI itu resiko yang ditanggung oleh asuransi untuk TKI kita yang keluar negeri itu ada 13 resiko. Jadi ini kayak KPK ini sekarang merekomendasikan juga agar TKI itu diasuransikan melalui BPJS. Namun problemnya kan BPJS cuma 4 program, nggak bisa lebih karena itu mandat undang-undang. Nah, ya suruh misalnya kayak gaji nggak Jamsostek dibayar, aja. sostek udah bubar, udah nggak ada. Jamsostek itu ya BPJS itu, namanya BPJS Tenaga Kerja. Programnya hanya 4, itu ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua. Beli asuransi per head aja. Tapi itu Karena mahal. orang itu nggak boleh keluar gitu. Nah, makanya resiko yang ditanggung oleh TKI ini kan lebih besar, kayak gaji nggak dibayar dan kekerasan di tempat kerja. Agentnya suruh beli asuransi, sampean siap ke asuransi nih, Pokoknya, suruh pokoknya. jasindo di depan, orang agentnya suruh bayar, selesai. Saya lebih setuju apa yang Ibu sampaikan Bu. Jadi emang kalau bisa Bu ya saya menyampaikan. Imigrasi nggak boleh kasih keluar itu orang Yang itu yang harus menentukan itu asuransinya. gitu. tanpa ada polis asuransi. Loh, kalau Polis asuransinya di mana? kalau di Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan TKI itu kan ada. Orang Ada sana kan juga. kudono sing ngawasi, metune ki imigrasi kon ada. Imigrasi, itu suruh lihat di paspornya tuh ada selipan polis asuransinya enggak. Kalau enggak jangan suruh keluar. Filipina itu kalau tidak ada surat komitmen dari perusahaan di Indonesia, aku di banyak teknisi orang Filipina, teknisi pesawat. Itu negaranya hanya kasih keluar dia kalau saya kirim surat jaminan. Mungkin plafon asuransinya juga dibatasi minimal 100 100 juta. itu kan di peraturan perhubungan 150. tapi memang ada kesulitan Pak. Saya belum bisa menyelesaikan sebuah kasus nih. Ada nakoda Iya. dari Sulawesi Selatan meninggal di Surabaya. Iya. Berdasarkan PKL dia hanya dapat 100. Tapi berdasarkan Undang-Undang 392 Iya. PBJL dia bisa sampai 1 M. Iya. Tapi PKL-nya menyatakan 100 juta. Yang ditandatangani Pak. Yang ditandatangani sulit kita mau berbeda. Nah, tergantung jaminan asuransi. Nah, nanti ini Ya, kembali ke tidak adanya. Makanya harmonisasi ini kan Iya, tidak perlu. betul. Iya. Masalah kelembagaan kita sepakat tuh ya. Tapi nggak boleh tergantung dari jaminan asuransinya, Pak. Kan ketentuan. Perusahaan itu tetap dituntut. Kalau berdasarkan jaminan asuransi nanti semua pada semena-mena, Pak. ada peraturan yang menentukan PP. Cari saja pengacara muda 1 miliar bagi 2 gitu. Anjir. Mau lu? Itu masalahnya nakoda kan Iya. Tinggi. udah tinggi gajinya. Kalau kita hitung dengan pola Jamsostek itu 1 miliar. Tapi PKL-nya menyatakan hanya 100. Kita semua yang di atas pesawat itu asuransinya 135 Dua M. US. 2 M pesawat. Jam sostek dulu, level jam sostek dulu pesawat dapat 2 M pilot. Pernah Jatuhnya bersih 100.000 US. Berarti 1 miliar Bahkan 300. jatuhnya belum merpati dulu Pak, Ya. yang meledak di Medan. Penumpang dan kru dapat Nanti sama. diskusi dulu ya. KPPI siapa?
sepakat Pak, kita mendukung kalau nanti masing-masing biro hukum untuk segera Harmonisasi jangan. Pokoknya kalau naker ini selalu siap. Karena dari dulu aslinya sejarahnya kita dulu. Mbak, itu sampai yang di luar tuh lokasi nggak enak, nggak bisa tidur mikirin ABK-ABK di kapal-kapal itu sampai apa. Diperdagangkan. Nah, nanti kita suruh Harus seperti ini. Ya, apa managing agent harus merefer pada peraturan yang kita buat. Tapi manajemennya juga perlu diverifikasi. Kita sebagai negara itu tidak boleh membiarkan hal seperti ini dulu. Ada verifikasi manajemen. Nah, kalau di PPTKS itu kan di audit. Nah, Bahkan sekarang ini saya tambahin baru audit pajak bisa bersama PPATK. Jadi karena juga banyak juga misalnya kayak PPTKS itu nggak bayar pajak. Yang kedua mereka juga kalau misalnya bayar-bayar dari TKI itu mereka kadang nggak masuk ke rekening perusahaan, maksudnya ke rekening pribadi. Nah, makanya kemudian kita kerjasama PPATK untuk memastikan itu juga. Nah, ini sebenarnya kalau diterapkan di managing agent itu akan bisa lebih terkontrol. Ya kita kalau misalnya yang nggak memenuhi syarat ya kita bina untuk dia bisa memenuhi syarat. Kalau nggak mau dibina ya kita binasakan, nggak ada pilihan lain. Kalau mau kerja di Setuju Pak. Ya, Saya setuju Pak. ya. Bu Menteri, deposito yang ke DPKI Bisa kita itu, kelola. khususnya juga yang memberangkatkan pekerja manajemen yang memberangkatkan ke luar negeri itu 500 juta itu atas nama PPTKS, tapi oleh Pak Menteri sewaktu-waktu kalau misalnya ada masalah langsung misalnya gaji yang tidak dibayar atau langsung dicairkan kemudian dia ngisi lagi. Jadi mungkin harapan kami Bu, kalau untuk yang Tapi manajemen biasanya kalau untuk tenaga kerja itu kan semuanya tidak nakal. Iya. Ini kan ada badan yang bikin badan. Manajemen banyak aturan itu. Permenhub 84 ya. Iya, Yang banyak tentang penangkapan. Itu yang banyak poin-poin. mungkin Nah, karena kan kebiasaan itu pemilik kapal butuh kru dari Indonesia tinggal telepon di sini yang nangkep itulah manajemen. Dia rekrut ya Pak. harus diverifikasi mengenai manajemennya. Kemudian pelaut-pelautnya juga harus terlibat di dalam satu misalnya union apa supaya dapat perlindungan. Yang berwenang sendiri Pak. Pak, yang berwenang memverifikasi manajemen siapa? Ya sekarang ini makanya yang kita harus bicarakan di sana seperti manajemen yang memberangkatkan pelaut perikanan Jawa itu dari perikanan karena yang tahu persis karakteristiknya tentang pelaut perikanan yang direkrut Kementerian Kelautan kan. Ya kita Ya sebenarnya Kita juga nggak tahu. Bersedia. Ini usul Ini hanya usul untuk verifikasi untuk ke depan, karena kita ini juga kita Loh kalau yang di luar negeri kan nggak ada urusan sama kita. iya nggak ada Bu, cuma kan kemarin ada Kan yang urusan sama kita cuma ABK kapal yang berbendera Indonesia Ya. dan kerja di lautan Indonesia. Iya. Yang dari kita nggak lewat kantor kita. Nggak. Tahu Sama undang-undang 13 soal ketenaga kerjaan itu yang diatur juga itu yang berbendera Indonesia, yang berbendera asing nggak ada diatur di situ. Ini soal tenaga kerjaan, makanya ini harus dibuat terobosan. Untuk yang ini sudah asing. Kalau dia berbendera asing, berarti dia dapatnya TKI. Luar negeri. TKI. Ya. tapi Bu Menteri menurut kita saya kan Enggak. yang kayak anak-anak yang kerja di Thailand dan apa lewat kita kan? Enggak. Langsung dia Lewat mana? berangkat. Lewat Hubla Tapi ya itu Pak? yang memberangkatkan itu yang tadi dibilang seperti manajemen yang cuma punya alat apa Ya, tapi sekarang muncul kasus Benzina ini orang komplainnya ke saya. Tapi kalau sampean salah, Kemenaker sana. Dagangan tuh. Lepaskan, bukan saya. kalau menurut saya Bu Menteri mau kerja dimanapun mau dalam negeri maupun luar negeri tetapi kompetensi sertifikasi keterampilan mengenai sebagai feature tetap harus di Kan kita nggak tahu mereka apa dipekerjakan di perikanan atau Kalau tidak. nggak peduli Bu Jadi tetapi dia sebagai ketenaga kerjaannya itu dinaker. Yang terkait dengan kompetensi, sertifikasi segala macam jadi KKP. Kan ada standar undang-undang kompetensi. mau dia nantinya mau bekerja dari mana Di PKL itu kita Tapi Pak Menteri, usul kalau untuk pertemuan antara biro hukum, selain KKP dan Naker,
bisa kita ajak Kemlu dan Ya Kemlu kemudian imigrasi juga. Enggak, tapi kita mau determin apa? Yang mau dicapai itu apa dulu? harmonisasi di regulasi tadi soal misalnya kayak pelembagaan dari managing agent itu siapa yang handle, siapa yang audit, ya, siapa yang memastikan bahwa dia boleh atau tidak boleh untuk melakukan penempatan. Nah ini kan harus clear dulu nih. Sehingga kalau misalnya kayak Benzina terus ibu dia ngomong, kok aku kan gitu jawab. Ya, biasa. Kalau saya udah sering gitu kan. Jadi karena kalau ada orang mati di luar negeri dikit kan pasti aku yang dulu, ya kan? Kalau ada orang kecelakaan di jalan, nggak ada Menteri PU dikejar-kejar. Saya mau izin melapor ini Bu. Jadi kami kalau di anak-anak sekolah tempat kami itu terutama yang melalui KPPI itu ada kartunya Bu. Ada kartunya itu juga kartunya. Kartunya seperti itu Bu. Ada database. Jadi kita bisa diceritakan yang meninggal itu ada nggak dari kita itu? Yang apa namanya? Jujur selama ini yang dari anggota KPPI tidak ada yang diperlukan untuk meninggal sejak kita rekrut. Jadi yang punya database ini ada database-nya. Kita punya database-nya, Ada setelah kita traceability. monitor dan sebagainya. Jadi intinya memang mereka butuh satu tempat komunikasi, satu tempat untuk komunikasi meskipun mau berangkat melalui siapa, tapi saya melihatnya bahwa ini Mereka ini di kapal-kapal ikan. Kapal ikan. Kapal ikan X mana? yang di luar Enggak, maksudnya Korea, sekarang ada Korea, ada yang di Jepang, karena anggota kami kan ada yang berangkat di Jepang, ada yang di Australia, ada yang di Brunei dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak ada masalah yang terkait dengan Nah, kita tahu di apa di perusahaan apa gitu. Iya, Ada datanya. ada. Bisa saya minta data ininya Pak. oh kita lihat Perusahaan yang employ orang-orang SUPM itu PT apa, di mana gitu. ada yang di anggota kami Nah, masih ada. anggota KPPI 2.300 yang itu. Iya, yang hanya 2.300. Bu Menteri, Pak Menteri, jadi memang isu tentang pekerjaan kami juga menginginkan tenaga kerja perikanan di Jepang yang bisa dijadikan benchmark karena tata kelola perlindungan dan pekerjaan sangat baik termasuk kesejahteraannya. Nah, kebetulan di Kementerian Tenaga Kerja ada Bina Lantas, Pak. Kebetulan saya juga masuk salah satu pemanggangan Pak Agus. Jadi mereka begitu ada kasus permasalahan, mereka cepat melakukan perlindungan. Tapi kan makamnya sudah di laut. Di laut, Pak. Saya di laut. Jadi makanya aku perlu Makan di laut, makan di laut. saya perlu nama PT, negara, kapal gitu loh. Itu saya minta data dikasih sama kita. Nanti di Direktorat Bina Hubungan kami punya data juga. PT-nya di Jepang PT apa, Korea PT apa, nangkepnya di wilayah mana gitu. Jadi kita juga tahu kalau ada apa-apa, ada perikanan atau apa kan. Kadang-kadang kaitan illegal fishing juga banyak orang yang katanya PT legal tapi ternyata melakukan tidak legal. Itu penting. Dan kita sudah publish Pak nama kapal-kapal itu kita udah yang izin keluar dari kita udah publish di KKP. Jadi semestinya Departemen Tenaga Kerja juga sama. Agent dan nakter tuh agent yang menjual tenaga kerja ini berapa? PT apa di mana? Dengan itu publik bisa jadi auditor kita. Ada Bu PT itu tuh nama perusahaan itu nggak ada. Itu ternyata abal-abal ininya. Saya tahu. Kalau di Naker ada sih. Bahkan kita ada klasifikasinya, ada yang merah, ada yang Dan di website enggak, di open public enggak. Ada. Itu juga pesaing. Makanya bisa main kantor saya dong. suku Tihopo. Hah? Oh, waktu bagaimana pelayanan satu atap, gitu kan. Aku RPTK kami gak bisa ngurus dewek. Kasih tahu dong kalau Aku harus pakai agent. Kalau nggak pakai agent kagak urus langsung. kan bisa langsung, bisa online. Orang CR mana dong? Bisa online, bisa langsung online base. Ini aja agen-agen mau tak aja ngapain pakai aja ada orang baunya nggak enak. Pokoknya saya ada yang enggak, ada orang baunya nggak enak naik ke lantai berapa. Kemudian ada perempuan cantik seksi naik ke lantai berapa. Pusing juga saya ini kan. Udah kita mau satu lantai semua terus itu. Aku mau siji bule ini, padahal mereka ini kerja di Papua. Kalau saya mau, mereka nggak terbang. Itu orang gunung kagak makan nasi. Mereka juga kagak punya lampu nyala. Nah, kita ini urus satu kepala itu paling nggak habis 7 juta sampai 8 juta. Karena lewat agen.
Ya, kalau jalur sendiri nggak bisa. Bisa online. Bu. Online, Bu. Sudah bisa online. Nanti saya suruh orang UCL ngajar sama Iya. dia. Kita kan punya pilot 200-an, itu kan asing semua. Zaman dulu kali ibu pasti zaman ini online base. Online bisa langsung, perusahaan bisa langsung. Mana saya pengen agen-agen tuh nggak usah ada. Langsung perusahaan. Masa kayak perpanjangan gitu kan, harus lagi rekomendasi dari perhubungan. Kan pilot itu orangnya gitu aja. Nah, saya nggak hanya rekomendasi, kalau yang baru perpanjangan mestinya kan nggak usah. Dan persoalannya kita dibutuh, kalau dia nggak ada nggak terbang. Nggak terbang itu bukan saya yang nggak bisa terbang, itu manusia kekamakan di sana. Penerbangan kita harusnya itu situ sampean tuh kasih award RPTKA pilot perintis tuh semua kasih. Boleh no. Nah gitu. Cara sama Suci S. Ayo. Di pusat jaya-jaya sana. Dan mereka ini pahlawan, you lihat di channel 4 YouTube itu the worst place to be pilot. Kita aja lihat dia landing tuh nonton TV aja begini. Landasan di atas gunung, mereng-mereng, coba. Bu, kasih penghargaan tapi juga diskon Bu ya kalau mau pakai Susi Air. Iya, mana aku pakai susu tetap bayar gimana sih? Gratifikasi nek bayar sampean. Sampean dipanggil KPK, aku ya panggil KPK, bayar. Tahu deh. Nanti dikira gratifikasi buat memudahkan Susi Air, buat celaka besar. Itu bukan KPK cewek Pak Luru. Sampean dipanggil, aku dipanggil. Kau oleh kudu bayar. Nek bayar bukan gratifikasi. Nek ra bayar sampean malah kena. Terus bagaimana etika berteman sesama pejabat ini? Ada norma itu apa? Good governance. Tapi senang. Soalnya orang pertemanan malah udah oleh duit wajib lah. Kalau saya orang nambah gede. Ini gratifikasi nggak kalau begini itu Pak? Di bawah 1 juta kagak. Pak Menteri dulu dipinjemin Bu Susi saya. 4 Kenapa? kali operasi Diamond Ibu ya. Ya. Rendah. Kalau bakal belakangnya bocor. Mau operasi bocor, isinya maling kok nih Pak. Enggak 24 kapal dulu. Apa aja kapal dulu. Gak bocor waktu bocor. Saya pun sukses. Dapat sumbang penting buka sumbang ini sama nenek-nenek tebak-tebak. Pak Menteri kita juga kalau tentang pelaut perikanan kita berharap dari kebijakan itu. Tidak lagi itu jangan keluar negeri. Di dalam negeri ini tarifnya butuh banyak nih kalau Iya, kalau tenaga asing keluar semua. udah keluar siapa yang mau ganti telepon kita ngapain jauh-jauh kita nih? Oh kalau kapal asing nggak boleh. Bukan kapal asing. Tapi dalam negeri yang operasi yang Sekarang ada peluang Bu. Sekarang ini peluang jadi Investasi ke dalam justru mulai negeri. Ya, karena kan banyak orang punya kapal. yang mereka sudah pada pulang siapa yang mau ganti kan kita nggak usah keluar negeri. Makanya memang harus fokus Mas, kan ada 2 ya. Iya. Perikanan. Tapi kalau yang kapal-kapal asing, nelayannya asing itu kapalnya juga ditenggelamkan harus pulang. Yang menggantikan nanti Nanti akan banyak orang bikin kapal di Iya, sini. Nah itu perlu ABK. itu peluangnya ABK-nya sangat luar biasa, nggak usah keluar negeri lagi. Tenggelamkan semua. Nggak pusing Pak. Saya ini nganggo kapal, nganggo nelayan asing itu mah kalau nggak ditenggelamkan, jadi suruh pulang. Peluang kami itu kan terbuka Bu gara-gara. Nah yang penting harus itu tadi, mereka ini kan apa leverage risikonya tinggi kali. Dilindungi. Ya saatnya mereka ini dapat perlindungan. Lihat orang Myanmar itu 13 tahun pulang hanya kresek sama baju yang dipakai dan 1 potong yang dikresek. Mana manusia apa kita? Orang kita udah begitu. Berarti manusia ini mengeksploitasi manusia lainnya. Tidak boleh. Itu Pak Ketua, lapor Iya. munasnya Nah, yang kapan jadi menyerahkan ini kan tadi asuransi masih atau anget apa yang begitu. ceritanya. Jadi Ya, dalam lupa kaitan ya. ini, Bu Menteri saya laporkan sekalian. Saking asiknya. Kami kan organisasi baru juga. Nah. Jadi masih banyak kekurangannya, masih butuh dibina. Selama ini ya terima kasih sama BPSDM membanyak memberi fasilitas rakyat yang cuma ngopi-ngopi suka kumpul itu di fasilitasi BPSDM. Karena perintahnya Efisiensi, anggaran KKP. Bu, ini Bu,
begitu anak PKL mati gitu kita kan nggak punya akses. Ya kita pakai mereka. Tadi malam Sabtu itu 1 hari di kantor kita, Bu. Terus apa ya suruh nangani pakai kantongnya sendiri? Kalau di kantor saya nih, tiap hari kan ada demo. Sama ya, hasil ngetoknya duit. Tiap hari kan ada demo. Pada saat demo kan kita undang polisi dong untuk jaga-jaga. Nggak mau ambil resiko. Yang demo habis itu minta sangu. Polisinya ngasih makan. Terus dia budgetnya ada kan nggak ada. Atau karena nggak ada udah kita biarin aja. Kenapa? Terus duit kok nanti. Nah di situ yang namanya kreativitas tuh jadi. Kreativitas itu kan pasti kita kreativitas bisa buat ke siapa, minta tolong siapa kan. Berarti karena nggak ada ya kita biarin aja, lu mau bakar indikator bakar aja gitu aja kan. Lapar aja. Melanjutkan laporan Bu, mungkin jadi kami merencanakan ada munas nanti di pertengahan bulan Mei. Munas pertama dari organisasi kami untuk menyusun kembali masalah-masalah juga kita mau evaluasi kembali, kemudian kita mungkin masukannya untuk kelanjutan di yang datang. Yang berkenan Bu, mohon izin untuk dibuka atau di ini kan anaknya ibu tadi. Ini kita ini. Dan penyerahan asuransi. Jangan bapak om saya aja sih anaknya beliau. Saya nggak Pak BP ini kan pelindungnya menteri, jadi ya ibu tenaga kerja. Nanti ini mau setelah bilang ibu terus karena kaitannya tenaga kerja sekaligus mohon kesediaan Bapak kan gitu loh Pak. Jadi pas banget ini kami merencanakan munasnya tanggal 12-13 Mei. Ya ditengoklah anaknya dikandani, dikandani, dibantu, dicontoh gitu loh. Ya alhamdulillah Bapak ini aku anak. Loh saya itu tua aku anak-anak. Bukan anak tua anak. Ini sebenarnya curhat colongan, Bu. Saya tuh dapat SMS dari Pak Pika. Langsung saya telepon malam-malam, saya pastikan itu anaknya siapa. Ternyata memang rekrutnya nggak jelas, PKL-nya orangnya juga nggak jelas, sekolahnya nggak jelas waktu itu. Itu jam berapa? Sudah jam 1 malam. Yang mana? Ada itu hari apa itu ya? Senin, Selasa. Jadi Terus yang nakoda mati di Alu 2010 itu juga belum ada itunya kan ada aku kan Pak Sekjen. Nakoda orang mana Bu? Nah, orang mana ya Pak Sekjen? Orang Indramayu. Ya orang Indramayu kan belum selesai kan sampai hari ini. Ada nama istri nama itunya. Terus yang saya laporkan lagi yang paling terakhir 54 yang di Myanmar itu sekarang akhirnya putusannya dijadikan napi Afrika. Maksudnya pelanggaran wilayah, cuman dia bekerja di kapal berbendera Thailand, berbendera Indonesia, tapi berbendera Thailand. Apa? Yang di Myanmar. Kapan itu? Sudah 2013 kami menyelesaikan. Jadi Ditahan. Ditahan, sekarang ditahan. Berapa lama? 6 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Pelanggaran wilayah. Imigrasian aja. Imigrasi harusnya deportasi. Saya juga meminta Ini mumpung mereka kan kita udah bantu mereka 600 dipulangkan. Kemarin kita mau lukir sama yang di Aceh 102 aja nggak ngasih. Yang waktu itu yang 102 ada di Aceh pada saat itu ada proses penangkapan di Aceh. Tapi laporan dong ke Menteri Luar Negeri dong, itu Menteri Luar Negeri harus ini kan. Sampai aktif dong dengan kita bebasin mereka 600. Iya, mestinya aku sing jauh gak iso tutup boxiku. tapi itu dari Direktorat Perlindungan ini juga tahu mengenai masalah. Sudah tahu. Sudah tahu. Dari Jangan dibiarin. Myanmar. Sampai Ya mestinya itu deportasi. sampai kan sempat main beres ya kok. Kan Pak Ito, kebetulan Pak Menteri Pak Ito sebagai duta besar di sana. Saya bisa menyampaikan udah ke PPT, dia itu nggak ngerti urusannya pulang aja deportasi. Kalau di mana-mana internasional pelanggaran imigrasi itu yang deportasi. Dan jadi kalau dia masuk penjara, dia masuk penjaranya penjara imigrasi. Kalau dia masuk penjara berarti sudah proses peradilan. Sudah peradilan. Tapi kami waktu ke sana masih belum naik. Jangan-jangan case-nya bukan case itu mulai case imigrasi. Karena waktu itu iya, jadi penangkapnya itu di Mie. Jadi di bawah yang Tapi mau ke sana tuh nggak diizinkan. Ya makanya yang di laut Indonesia pakai orang-orang Myanmar, yang di laut Myanmar pakai orang-orang Indonesia. Tapi itu udah mau diisi ya.
Perkiraan ya Bu ya, 12-13 Mei untuk membuka. Di mana? Di Jakarta. Enggak, sayanya di mana? Mudah-mudahan tahun inilah mulai digerakkan yang berbeda. Kasihan juga jadi Romusa rusak ya Pak Romusa. Romusa itu kan remuk rusak, jadi kita itu udah remuk rusak. Masih ada 5 angka. Masih ada Bu? Yang punya data orang Indonesia ditahan di luar negeri berasal dari ABK terutama nelayan gitu siapa? Kemlu ada. Perlindungan WNI. Kemlu itu ada. Karena mereka bermasalah di sana, KBRI yang melaporkan. Ada notifikasi. KBRI melaporkan, kami dapat tembusannya biasanya. Dan itu biasanya udah dapat bantuan konsuler kan? Sudah ada. Ya tapi kan kita kemarin baru berbuat baik, ngulangin 600 orang Myanmar. Masuk gak dikei? Baiknya ibu lain sama baiknya dia, itu dia nggak baik kasih makan. Ya karena kita terlalu baik, nggak mau membelain orang kita sendiri. Persoalan kita. Orang ilegal itu pulang. Jadi ya berharap itu barangkali dengan itu nanti Ya, kalau nggak dipulangi suruh ngasih makan orang 600. Tapi di sana mau ngasih makan itu dibanding di sini. Ya 50 Pak. Pemulangannya biaya siapa Bu? Biaya kita. Enggak Myanmar. Mau repatriasi. Jadi Jin ya nanti saya mengingatkan mohon dengan surat resmi mohon untuk dibuka dan sebagainya. Kan sejarah baru untuk kami. Tahu penting itu. Kan balik itu Bang saya. Ini berkeling. Informasi aja Pak, mungkin pertengahan Mei sampai dengan minggu pertama Juni itu Pak Menteri kan memang harus hadir di Jenewa untuk aliansi. Oh iya. Informasi aja. Ya paling nanti kalau sudah dilaporkan kan mungkin Pak Dirjen. Ini misalnya Pak aku gelem itu. Wah, melu kafe terus siapa yang Gayanya Bu Susi. Ya sudah. Kelihatannya seperti nggak dengar beliau, tapi pasti sama sih. Nah, di garis bawahi loh ini. Jadi saya kira itu yang kami laporkan sebenarnya nanti secara detail pasti kami akan melaporkan langsung ke Pak Dirjen maupun ini mengenai masalah khususnya di pengalaman. Yang trans 2.200 yang kami bawahi, alhamdulillah nggak ada terjadi sesuatu. Yang minta tolong malah yang non anggota kami biasanya. Karena mau kemana tuh kemudian dari kita? Kemanusiaan sih perjalanan. Ya, kalau itu semua bisa kerekrut menjadi satu organisasi ikut di union kan kita lebih memudahkan. Memberi laporan juga enak, bisa sama bertanggung jawab. Kalau cuma diundang, kadang-kadang yang bayar ini kan bisa terlibatkan. Nanti ini jajaran biar saling follow up, dikoordinasikan Pak. Bu Rena, apa sih nanti yang ini? Oh dipastikan nanti biar regulasi soal ini clear gitu Pak, soal kapalnya, soal apa agennya. Baik. Apabila ada dispute. Jadi kriterianya juga jelas, sehingga nanti mungkin siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengawasi, siapa yang menjalankan, juga. Siap. Memang ada dua aspek nih. Ini orang yang bekerja di luar negeri dengan kapal siapapun, sama yang di dalam negeri, seperti yang Ibu bilang tadi, kaitannya dengan Konvensi ILO 188 memang akan berbeda. Nah, nanti yang kita prioritaskan yang mana? Perlindungannya itu. Siap. Oke.